Iya, baru turun. Adalah pengungkapan kasus yang dapat kami lakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juli dini hari di kawasan Muara Angke. Pengungkapan ini atas kerjasama dari Polsek kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan juga rekan-rekan pengawas dari KKP maupun PSDKP. Kasusnya adalah tindak pidana pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, memelihara ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dalam dan luar negeri. Ini kasusnya upaya penyelundupan benih lobster yang berhasil kita amankan, dan dari hasil penyelidikan yang kita lakukan ini merupakan modus baru yang kita duga ada kaitannya dengan upaya-upaya pengetatan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan dari KKP, PSDKP maupun yang saat ini sedang berlaku, yaitu masa PPKM darurat. Kami bisa mengungkap upaya penyelundupan lebih dari 60.000 benih lobster, tepatnya 61.398 ekor yang berasal dari wilayah selatan Jawa Barat, tepatnya dari Pelabuhan Ratu. Dari hasil penyelidikan ini kita menemukan sesuatu yang tidak biasa dari modus-modus yang sudah ditemukan oleh teman-teman dari KKP maupun PSDKP ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat sesi tanya jawab. Mereka menggunakan akses laut maupun akses darat langsung menuju ke Lampung. Namun demikian, dalam situasi pengetatan di berbagai titik ini, mereka terindikasi dari hasil penyelidikan kami memanfaatkan beberapa akses di sektor esensial seperti akses ke Pelabuhan Muara Angke, dalam hal ini sektor esensial bidang pangan, ikan, itu mereka gunakan untuk menutupi upaya penyelundupan yang akan mereka lakukan ke Pulau Sumatera. Jadi dari Pelabuhan Ratu mereka ke Jakarta dulu, kemudian setelah itu baru akan dikirim ke Sumatera lewat jalur darat. Ini tentunya menjadi satu kasus menarik yang ingin kita kembangkan bersama kawan-kawan dari KKP maupun PSDKP, karena selain modus baru, kita juga selama ini sudah bekerja sama dan baru menemukan kali ini kegiatan aktivitas ilegal upaya penyelundupan melalui Muara Angke maupun pesisir utara Jakarta. Saat ini kasus masih terus kami kembangkan, ada beberapa hal yang belum dapat kami sampaikan, namun dari tersangka yang berhasil kita amankan ada 3 orang, inisial UJ, inisial N, dan inisial R. Tersangka ini ada dari Sukabumi dan dari Lampung. Terindikasi dengan adanya tersangka ini, mereka akan membawa benih lobster ini ke Pulau Sumatera untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri melalui jalur laut dari Sumatera. Kemudian ada, seperti tadi kami sampaikan, 61.398 ekor. Kemudian ada 2 kendaraan yang bisa kami lakukan penyitaan dan sejumlah uang. Khusus untuk barang bukti benih lobster ini yang berhasil kita amankan, ini berpotensi menyelamatkan keuangan negara dari hasil pengungkapan ini. Apabila dijual hingga ke luar negeri,
senilai sekitar 6 miliar rupiah. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan, kami terapkan aturan-aturan baru, pasal 92 Junto 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 dan pasal 88 Junto 16 Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, termasuk juga terhadap kelompok-kelompok yang memfasilitasi atau membantu. Kita terapkan pasal 55 KUHP, ancamannya di atas 5 tahun. Mungkin itu nanti untuk pendalaman. Ini memang karena sekarang ini sejak dinyatakan dilarang untuk dilakukan ekspor, ini beberapa oknum masyarakat bisa kita katakan itu melakukan ekspor secara ilegal. Nah, jalur yang selama ini adalah dari beberapa titik lokasi tersebut itu biasanya langsung ke Lampung, nanti baru dari Lampung akan menyisir melalui darat itu sampai dengan ke beberapa titik pelabuhan tikus baik di daerah Jambi ataupun daerah Riau untuk bisa menyeberang ke Singapura sampai dengan nanti ujung akhirnya adalah di Vietnam. Itu yang beberapa jalur-jalur modus yang selama ini kami amati. Jadi tadi tepat apa yang disampaikan Bapak Kapolres bahwa dengan menuju Jakarta terlebih dahulu ini perlu kita gali kembali motifnya seperti apa, tujuannya apa, apakah memang memanfaatkan situasi terbaru ini sehingga menuju Jakarta dulu untuk selanjutnya baru ke rute yang semestinya. Saya pikir itu. Terima kasih. Aturan legal ekspor sendiri, ekspor rubber sendiri seperti apa sih? Aturan legalnya? Baik, izin Pak Kapolres sedikit menjelaskan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerbitkan Permen 17 tahun 2021 yang memang sudah menyatakan dengan tegas untuk benih-benih lobster ini dinyatakan dilarang untuk dilakukan ekspor. Yang diizinkan adalah dilakukan penangkapan untuk dilakukan budidaya. Dan dalam permen tersebut nanti teman-teman bisa juga bisa mencari literaturnya. Budidaya ini harus di lokasi di mana dilakukan penangkapan. Jadi apabila tadi dinyatakan benih-benih lobster ini berasal dari daerah Pelabuhan Ratu, itu hanya boleh dilakukan budidaya di daerah Pelabuhan Ratu juga. Dan ada aturan-aturan yang jauh lebih ketat sejak dari aturan permen sebelumnya, di mana nelayan harus terdaftar dulu, harus memiliki perizinan, dan prosesnya memang tujuannya bagaimana ini kita bisa mencari nilai profit untuk di dalam negeri, tidak untuk diekspor. Diekspor apabila sudah memenuhi ukuran yang ditetapkan dan harus melalui lintas pintu-pintu resmi yang dalam ini nanti akan dilakukan penguasa oleh teman-teman dari karantina. Saya pikir itu aturan mainnya secara umum. Demikian. Pengawasan sendiri dari pihak KKP sama PSDKP itu sudah mulai Pak, kok bisa sampai ke tahun seperti ini? Baik, terima kasih. Semaksimal mungkin kami dari PSDKP itu melakukan pengawasan baik. Depan Pak. Ya. Mari Pak. Depan Pak. Tahan. Oke. Ya.